terhormat Ibu Isnaini Jakiah SPD MMPD selaku Kepala SMA Negeri 6 Kota Bandung. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas dan Guru BK. Yang saya hormati orang tua peserta didik kelas 10 baru tahun pelajaran 2020-2021 dan anak-anakku sekalian kelas 10 yang Ibu banggakan. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan MPLS. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kita umatnya, semoga senantiasa dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa apresiasi kepada panitia MPLS yang sudah mempersiapkan kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan lancar. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yaitu tentang keluarga sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah tak sayang maka tak kenal. Nama Ibu adalah Ibu Engkom Komariah sebagai guru mata pelajaran PPKN. Marilah kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, Ibu akan menyampaikan dulu materi tentang keluarga sadar hukum atau disingkat Kadarkum. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu di sini ada tes kemampuan awal. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan di sini. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Apa yang dimaksud dengan sadar? Apa yang dimaksud dengan hukum? Apa yang dimaksud dengan pembinaan? Apakah manfaat sadar peraturan sekolah? Baik anak-anakku, kita akan lihat dulu mengenai definisi keluarga. Ibu ambil menurut pendapat Salvikion dan Selis, ini tahun 1998. Di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Saya yakin anak-anakku sekalian berasal dari sebuah keluarga. Ini juga ada menurut pendapat Friedman 1998 dikutip oleh Suprayitno 2004 halaman 1. Di situ disampaikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan emosi dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Ayah punya peran sebagai kepala keluarga, ibu punya peran sebagai ibu rumah tangga yang mengelola keluarga, dan anak-anakku sekalian juga punya peran terhadap dirinya masing-masing. Sekarang kita lihat pengertian dari definisi sadar. Menurut Hasibuan tahun 2020 halaman 193 dikatakan bahwa kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu di sini juga ada kata sadar, artinya merasa, tahu, atau ingat kepada keadaan yang sebenarnya. Keadaan ingat akan dirinya kembali, misalkan dari pingsan, siuman, bangun dari tidur, ingat, tahu dan mengerti. Misalnya, rakyat telah sadar akan politik. Baik, sekarang Ibu lanjutkan dulu. Lalu Ibu akan berangkat kepada pengertian apa itu hukum. Ini menurut pendapat Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup
yang berisi perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Kita tahu bahwa di sekolah ada aturannya. Berupa apa? Yaitu anak-anakku sekalian sudah mengetahui berupa aturan tata tertib sekolah. Itu adalah petunjuk yang berisi perintah dan larangan. Apabila dilanggar, tentu saja ada sanksi, ada konsekuensinya. Baik, sekarang Ibu sampaikan juga menurut pendapat di sini menurut pendapat JCT Simorangkir dan Wuryono Sastro Pranoto. Dikatakan bahwa hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Mudah-mudahan paham apa yang disampaikan tentang pengertian hukum ini. Baik, sekarang di sini ada pengetahuan kesadaran hukum. Pengetahuan kesadaran hukum meliputi wajib dilaksanakan semua pihak atau warga negara hukum. Kita merupakan bagian dari warga negara. Anak-anakku sekalian merupakan bagian dari warga negara, tentu saja di dalamnya. Pengetahuan kesadaran hukum muncul hukum adanya manusia, mengatur norma kehidupan masyarakat. Coba bayangkan kalau dalam sebuah hutan rimba tidak ada aturan yang terjadi, tidak ada hukum, kita tahu pasti akan terjadi kekacauan. Makanya hukum akan ada. 3. Fungsi hukum: mengatur semua aturan kehidupan serta regulasi. Sanksi dalam pengaturan jalannya roda pemerintahan. Hukum dan sanksi sejatinya tidak pernah bisa terjadi apabila kesadaran hukum yang tinggi, serta hukum tidak pernah mengikat, kecuali atas dasar kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Baik, ini ada pemahaman kesadaran hukum. Bagaimana kita memahami kesadaran hukum ini? Tentu saja harus didasari oleh adanya pengetahuan tentang hukum. Berarti kalau di sini kita sebagai peserta didik, kita harus mengetahui dulu, tahu dulu tentang tata tertib sekolah. Kalau di sekolah, kalau bernegara tentu tentang hukum, tentang peraturan-peraturan. Ketika kita sudah mengetahui, berarti kita harus paham akan hukum itu, akan tata tertib itu, akan aturan itu. Oke, yang berikutnya kesadaran tentang kewajiban hukum. Ketika kita paham, tentu kita muncul rasa sadar. Rasa sadar yang tentu tadi dilandasi oleh rasa tanggung jawab. Kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, sehingga pada akhirnya kita bisa menerima hukum. Kalau di sekolah tentu saja pada akhirnya kita bisa menerima aturan tata tertib sekolah, dan yang pasti yang harus kita taati. Baik, sekarang Ibu lanjutkan bagaimana agar bisa terwujud tentang kesadaran hukum itu. Ini Ibu berbicaranya dalam universal ya, kesadaran hukum di sini. Tadi ruang lingkupnya kalau di sekolah adalah kita berbicara aturan tata tertib sekolah. Sekarang bagaimana agar bisa terwujud tentang kesadaran hukum itu? Pertama yaitu tentu saja dengan ada tindakan. Tindakan di sini adalah berupa sanksi dan penghargaan. Tindakan ketika orang melanggar ada sanksi. Ketika orang tidak melanggar ada apresiasi. Di sekolah, anak-anakku sekalian, ketika tidak mentaati aturan sekolah, tata tertib sekolah, saya yakin ada sanksi. Itu konsekuensinya. Ketika kalian
Ketika anak-anakku sekalian tidak, akan ada apresiasi dari sekolah. Lalu sekali lagi, ada bagaimana agar bisa terwujud tentang kesadaran hukum itu? Tadi melalui pendidikan. Dengan pengetahuan, tadi setelah pengetahuan ada pemahaman, setelah dari pemahaman, kesadaran hukum orang lain dan menerima pendapat. Satu lagi adalah dengan bentuk kampanye, yaitu bentuk pengenalan terhadap hukum. Nanti disampaikan apa kampanye di sekolah kita, yaitu nanti disampaikan hal-hal mengenai tata tertib sekolah. Kalau bernegara, kampanyenya apa misalkan? Tentang sosialisasi undang-undang pemilu misalkan, sosialisasi tentang undang-undang lalu lintas misalkan. Nah, ini adalah sebuah bentuk kampanye. Baik, Ibu sampaikan yang berikutnya adalah, jadi apa itu keluarga sadar hukum? Tapi sebelumnya ini Ibu sampaikan dasar hukum dari keluarga sadar hukum. Ada 5 ini dasarnya, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Anak-anakku sekalian bisa mengamatinya ya, anak-anakku ini bisa anak-anak baca. Lalu ada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM. Lalu di sini ada lampirannya. Lalu ada Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 83 tahun 2019 tentang pedoman penyuluhan hukum di Jawa Barat. Peraturan Gubernur Jawa Barat juga nomor 15 tahun 2014 tentang petunjuk teknis lomba desa kelurahan sadar hukum. Jadi, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup. Ini sebelum ke pengertian keluarga sadar hukum. Jadi kesadaran hukum adalah nilai-nilai hidup yang hidup di dalam setiap aparatur dan masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketika masyarakat kita warga negara sadar akan hukum, maka akan terwujud yang namanya keteraturan, ketentraman, ketertiban di dalam masyarakat. Di sekolah apalagi, ketika warga sekolah dalam sistem itu sudah mematuhi semua yang ada di dalam sistem itu, aturan, saya yakin keteraturan, kenyamanan, ketertiban akan terwujud. Baru sekarang pada pengertian keluarga sadar hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya berusaha sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Melalui pembinaan, yaitu upaya peningkatan kualitas dengan adanya tenaga penyuluh, kelompok sasaran penyuluh hukum, dan materi penyuluhan hukum. Tujuannya adalah 1. Mewujudkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat. 2. Sehingga setiap aparatur dan anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan 3. Mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum, serta menghormati hak asasi manusia. Apa sih indikator kesadaran hukum? Di sini ada 4 indikator, yaitu tentang pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, pola-pola perikelakuan hukum. Baik, kalau Ibu kaitkan dengan keadaan sekolah kita, berarti kesadaran tata tertib yang dimaksud oleh kita semua adalah anak-anakku sekalian mengetahui tentang peraturan tata tertib sekolah, mengetahui tentang isi dari peraturan tata tertib sekolah, lalu nanti muncul sikap terhadap peraturan tata tertib hukum itu sekolah, dan terakhirnya diharapkan adalah pola-pola perikelakuan yang sesuai dengan tata tertib sekolah. Baik anak-anakku sekalian, Ibu sampaikan tentang hak asasi manusia dan kewajiban pelajar. Tahukah kamu apakah itu HAM?
Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Lalu, Ibu ambil pendapat menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrati melekat karenanya, tak bisa diganggu-gugat sebab sifatnya mutlak. Hak asasi manusia yang dasar itu meliputi apa saja? Yaitu ada hak hidup, ada hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Nah, tahukah kamu macam-macam hak asasi manusia? Nah, ini Ibu ambil sebagian saja karena sebetulnya yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu banyak sekali hak-hak warga negara. Ini salah satunya ada hak untuk hidup, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, berhak atas status kewarganegaraan. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tahukah kamu apa kewajiban pelajar? Tentu saja di sini adalah kita harus menghormati hak asasi orang lain, bijak dalam melaksanakan HAM, dan hormati hak asasi manusia orang lain. Hak asasi manusia tidak berarti bebas mutlak, karena HAM kita dibatasi juga oleh hak orang lain. Mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan HAM secara bertanggung jawab. Oke, di sini Ibu sampaikan tentang apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesadaran hukum dan HAM di daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini salah satunya adalah kegiatan deklarasi pelajar sadar hukum. Kebetulan SMA 6 juga mewakili sebagai duta dalam hal deklarasi pelajar sadar hukum. Nah, ini salah satu contohnya. Juga ada penobatan duta hukum dan HAM. Jadi ini yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat dalam menegakkan kesadaran hukum dan HAM khususnya di Provinsi Jawa Barat. Lalu di sini programnya ada deklarasi pelajar Jabar tolak intoleransi. Nah, ini fotonya. Ini di salah satu sekolah. Ini juga ada kunjungan bela negara ke Akmil, Angkatan Laut dan Akpol. Kalau SMA 6 yang dilakukan adalah bela negara, yaitu dengan adanya LDKS. Nah, anak-anakku sekalian nanti akan dilibatkan wajib ikut LDKS. Nah, dalam rangka yaitu salah satunya adalah kesadaran hukum. Pembinaan ini di salah satu sekolah ada pembinaan penguatan pelajar sadar hukum. Pasagi, nah ini pelajar saling berbagi. Insya Allah anak-anak kita juga di SMA 6 pernah melakukan hal yang seperti ini, eskul. Ini sesuai dengan program Jawa Barat. Lalu ada lomba Kadarkum, lomba LC HAM. Kalau SMA 6 terlibatnya di Kesbangpol pada waktu itu. Baik anak-anakku, Ibu akan menyampaikan satu lagi materi, yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Ini tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan, anak-anakku sekalian diharapkan mampu memahami anti korupsi dalam melakukan kegiatan. Nah, ini tujuan pembelajaran khususnya. Di sini minimal anak-anakku sekalian tahu apa itu korupsi, karakter apa supaya yang ditanamkan dalam anti korupsi ini, dan apa sih yang dimaksud gratifikasi dan upaya pencegahannya. Tapi sebelumnya Ibu tayangkan ini ada gambar. Ini gambar tentang
kondisi Indonesia yang atas. Begitu Indonesia itu indah, begitu ya, subur, kaya. Tapi karena ini adalah oleh kelompok orang tertentu yang ingin perseorangan atau kelompok tertentu yang ingin memperkaya dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga kondisi kekayaan alam kita seperti ini. Anak-anakku, ini kita tahu ini adalah gambar yang privat ya, yang di Irian Jaya penambangan. Lalu apa sih dampaknya dari itu semua tentang korupsi? Kenyataannya adalah ini oleh masyarakat kita, jembatan yang sudah rusak, kemiskinan, anak-anak yang gizinya buruk, jembatan, lalu di sini juga ada jalan yang sudah rusak. Ini adalah akibat dari yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, ini potret kemiskinan negara kita. Sekarang kita lihat pengertian korupsi. Anak-anakku sekalian juga sudah mengetahuinya ya sebelumnya, bahwa korupsi ini adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya terbasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Dampak dari perilaku tindak pidana korupsi itu apa saja? Di sini ada 7 bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yungto digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Satu adalah jelas korupsi ini adalah merugikan keuangan negara, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Ketika kita berbicara korupsi, sebetulnya kita lebih mengarah kepada mereka yang punya kewenangan. Tetapi jangan salah, kita sebagai peserta didik pun salah satunya adalah, misalkan salah satu bentuk korupsinya adalah misalkan kita mengurangi waktu, misalkan itu adalah juga salah satu bentuk korupsi. Tidak jujur ketika kita mengerjakan ulangan misalkan, atau misalkan ketika kita berbohong kepada orang tua, misalkan menyampaikan bahwa Bu, ada yang harus dikumpulkan untuk beli apa, misalkan kalian 50.000 minta jadi 100.000. Ini juga salah satu benih-benih dari korupsi. Yang kedua adalah bentuk dari korupsi ini adalah suap menyuap, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu. Di sini kepada PNS karena kekuasaan atau kewenangan. Menjanjikan, nah itu bentuk korupsi juga. Penyalahgunaan jabatan. Di sini pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, surat. Baik anakku, juga ini ada bentuk lainnya adalah pemerasan. PNS, penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain secara melawan hukum, atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Contoh misalkan kemarin ada di sebuah provinsi bahwa kita tahu kalau membuat KTP itu adalah gratis, tetapi di situ ada oknum yang menjanjikan KTP bisa jadi 2 hari atau 3 hari, yaitu dengan mengeluarkan uang 100.000. Nah ini adalah jelas pemerasan dan ini adalah jelas bentuk dari korupsi. Kecurangan, apa itu kecurangan? Pemborong ahli bangunan yang pada waktu ini contoh ya, pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara. Ya, artinya tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak sesuai dengan standar yang tidak seharusnya. Bentuk berikutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang.
pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau untuk sebagiannya. Yang terakhir adalah gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Karena gratifikasi itu bisa berupa uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Tujuannya adalah untuk memuluskan sebuah usaha misalkan, atau ada proyek misalkan. Baik, sekarang Ibu akan sampaikan tentang nilai-nilai anti korupsi. Anak-anakku sekalian, kalian adalah pelajar yang tentu saja di sini bahwa harus ditanamkan dari sejak dini, dari PAUD, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nilai-nilai apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita? Karakter apa yang harus selalu kita bangun dalam diri kita? Yang pertama adalah kejujuran. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah kepedulian, empati, kemandirian, kedisiplinan. Itu ya anak-anakku sekalian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan. Ini adalah nilai-nilai 9 nilai-nilai anti korupsi. Sekarang, bagaimana cara memberantas korupsi? Bisa dilakukan dengan edukasi. 2. Perbaikan sistem. 3. Penindakan. Edukasi anti korupsi, berani jujur. Yaitu pertama ada integritas diri. Artinya penanaman sudah diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, yang artinya nilai-nilai yang sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua dalam edukasi adalah teladan keluarga. Keluarga sebagai tempat pertama, peran orang tua sangat besar dalam memberikan atau peneladanan kepada anak-anaknya. Yang ketiga, edukasi anti korupsi adalah budaya organisasi. Untuk melahirkan budaya organisasi, melahirkan generasi anti korupsi, dibutuhkan budaya baru, yaitu budaya anti korupsi. Dan agar budaya tersebut diperlukan peran dari keluarga, lembaga pendidikan, serta organisasi publik lainnya. Kita harus sudah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Lalu tadi harus dilakukan dengan apa lagi? Perbaikan sistem. Kalau di sini lebih kepada pemerintah sebagai power yang pemegang kekuasaan. Pertama adalah peraturan perundangan yang berlaku. Harus, ya artinya memang benar-benar korupsi ini peraturan perundangannya yang tegas. Memperbaiki cara kerja pemerintah, birokrasi menjadi simpel dan efisien, reformasi birokrasi. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Nah itu hati-hati. Jadi mana ini adalah kepemilikan organisasi, mana ini adalah kepemilikan diri sendiri, pribadi. Harus bisa kita membedakannya. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Penerapan prinsip-prinsip good government atau pemerintahan yang baik. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error. Sekarang, maukah kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk memberantas korupsi? Bangkit, lawan korupsi sekarang juga.
Baik, terima kasih. Itu yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.